Fihi ma fihi, pasal ke-13, menjauhlah dari tujuan mereka. Rasulullah SAW bersabda, malam itu panjang, maka jangan kau pendekkan ia dengan tidurmu. Siang itu terang, maka jangan kau gelapkan ia dengan dosa-dosamu. Malam itu panjang untuk kamu yang mencari rahasia-rahasia yang berhamburan dan memohon hajat tanpa ada gangguan dari orang lain, tanpa ada gangguan dari kekasih dan musuh. Kamu begitu damai dan erat dengan Allah karena Dia telah menutup mata orang-orang lain, sehingga perbuatan-perbuatanmu terjaga dan terpelihara dari riya dan murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam yang kelam kita dapat membedakan mana yang beribadah karena riya dan yang ikhlas. Orang-orang yang riya akan terungkap sebab di malam hari semua hal tertutupi oleh gelap. Sementara di siang hari semuanya terlihat. Karenanya orang yang riya akan terlihat di malam hari. Ia berkata, karena tak ada seorang pun yang melihatku, untuk apa aku melakukan semua itu? Dijawab, ada satu yang melihatmu, tapi kamu bukan orang yang bisa melihatnya. Yang bisa melihat hanya mereka yang berada dalam genggaman kekuasaannya. Ketika mengalami kesulitan, semua orang memanggilnya. Begitu juga ketika sakit gigi, sakit telinga, dan sakit mata. Ketika sedih, takut, dan tak memiliki rasa aman, semua memanggilnya. Dalam kerahasiaan, semua memanggilnya disertai keyakinan bahwa Ia akan mendengar keluh kesah dan mengabulkan permintaan mereka. Secara rahasia, mereka bersedekah untuk menolak bencana dan sebagai obat penyakit, berkeyakinan bahwa Ia akan menerima usaha-usaha dan sedekah mereka. Saat Allah mengembalikan kesehatan dan kedamaian hati mereka kembali kehilangan keyakinannya dan bayangan kegelisahan muncul lagi. Mereka berkata, Tuhanku, bagaimanapun dulu kami berdoa kepadamu dengan penuh ikhlas dari pojok penjara itu dengan mengulang-ulang ayat. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Quran Surat Al-Ikhlas ayat pertama. Sebanyak 1000 kali tanpa rasa bosan dan lelah. Lalu kau kabulkan permintaan kami. Sekarang kami sudah berada di luar penjara dan tetap membutuhkanmu, sama seperti ketika berada di dalam penjara. Sampai kau keluarkan kami dari penjara dunia yang penuh kezaliman ini menuju dunia para nabi yang penuh cahaya. Mengapa keikhlasan tidak bisa datang kepada kita tanpa adanya penjara dan rasa sakit? 1000 hayalan yang timbul yang bermanfaat maupun yang tidak hanya menimbulkan ribuan bentuk rasa malas dan rasa lelah. Lalu di manakah keyakinan yang dapat menghanguskan imajinasi-imajinasi itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, seperti yang telah kukatakan, jiwa hewanimu adalah musuh bagimu dan juga bagiku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat pertama. Perangilah musuh ini selalu di dalam penjara, sebab saat seseorang merasa terpenjara, diuji dan menderita, maka keikhlasanmu akan muncul dan bahkan akan semakin kuat. Ribuan kali telah kamu buktikan bahwa keikhlasan muncul karena adanya rasa sakit pada gigi, pada kepala, dan adanya rasa takut. Lalu mengapa kamu terkungkung dengan kenyamanan raga? Kenapa kamu selalu disibukkan untuk merawat tubuh? Jangan lupakan ujung dari benang itu, jauhkan dirimu dari apa-apa yang tidak Dia inginkan agar kamu bisa meraih tujuan abadi dan terbebas dari penjara kegelapan. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41.
Fihi ma fihi pasal 14. Dari dan untuk Allah. Syekh Ibrahim yang merupakan salah satu murid kesayangan Syamsuddin Tabrizi berkata, jika Saifuddin Farukh memukul seseorang, maka ia akan menyibukkan dirinya dengan bercerita kepada orang lain tentang perbuatannya itu, agar orang-orang lain juga memukulnya. Akan tetapi metode seperti tidak akan menolong orang yang ia pukul. Maulana Rumi berkata, semua yang kamu lihat di dunia ini sama persis dengan apa yang ada di dunia sana. Semua hal yang ada di dunia ini merupakan contoh dari apa yang ada di dunia sana. Semua yang ada di dunia ini didatangkan dari dunia sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kami lah hazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Quran Surat Al-Hijr ayat 21. Seorang laki-laki botak dari Balbak menjunjung nampan yang berisi bermacam-macam obat-obatan di atas kepalanya. Segenggam tiap jenisnya, segenggam lada dan segenggam mastik. Masing-masing jenis obat-obatan itu sebenarnya tak terbatas, tetapi sudah tidak ada tempat lagi yang tersisa di dalam nampannya. Manusia tak ubahnya laki-laki botak dari Balbak ini, atau seperti toko parfum. Masing-masing orang terisi oleh satu genggam atau beberapa genggam dari gudang sifat-sifat Allah yang diletakkan di dalam nampan. Sehingga di dunia ini, antara satu orang dengan yang lainnya saling bertalian dalam hal jual beli barang yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Satu bagian dari pendengaran, satu bagian dari ucapan, satu bagian dari akal, satu bagian dari kemuliaan, satu bagian dari ilmu, dan seterusnya. Dengan demikian, terdapat beberapa orang yang berkeliling demi Tuhannya. Ia berjalan berkeliling menyusuri jalan-jalan siang dan malam untuk mengisi nampannya. Misalnya, kamu dengan jelas melihat bahwa di dunia sana terdapat penglihatan, mata, dan pemandangan yang berbeda-beda. Sebuah contoh dari semua itu dikirimkan kepadamu agar kamu dapat melihat hal itu semua di dunia ini. Melihatnya semua itu di dunia ini tidak berarti bahwa kadar semua hal itu terbatas pada apa yang kamu lihat. Kamu hanya tidak mampu melihat lebih dari itu. Semua sifat yang aku miliki tidak terbatas, dan kami mengirimnya kepadamu dengan kadar tertentu. Renungkanlah bagaimana ribuan manusia dari generasi ke generasi datang dan mengisi penuh lautan ini. Akan tetapi lautan itu tidak pernah penuh. Lihatlah gudang apa itu. Setiap orang yang tinggal lama di dalamnya, hatinya akan merasa lebih dingin dari nampan itu. Itu adalah gambaran bahwa dunia ini berasal dari tempat contoh itu berbeda, dan akan kembali lagi ke tempat berkumpulnya semua contoh-contoh itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah 156. Kata inna, sesungguhnya kami, bermakna semua bagian dari kita berasal dari dunia sana. Semua itu hanyalah contoh dari dunia yang ada di sana dan nanti akan kembali lagi ke sana. Yang kecil, yang besar, maupun semua binatang. Dunia yang ada di sana begitu lembut dan tak kasat mata. Tetapi alangkah indahnya ketika mereka menampakkan diri. Tidakkah kamu melihat bagaimana angin musim semi tercermin pada pepohonan, rerumputan, bunga-bunga di taman, dan tanaman kemangi? Melalui goyangan tanaman-tanaman itu tampak keindahan musim semi. Jika kamu hanya memfokuskan pandanganmu pada angin musim semi itu, kamu tidak akan melihat semua keindahan itu. Tetapi hal itu bukan karena pemandangan dan taman-taman itu tidak ada di dalam angin. Bukankah pemandangan seperti itu merupakan bias dari angin itu sendiri? Saat musim semi, bunga-bunga dan kemangi berdansa di taman, akan tetapi berdansanya tanaman-tanaman itu sangat lembut dan tak bisa dilihat oleh mata telanjang. Ia tak akan tampak tanpa adanya media yang dapat membuatnya keluar dari kelembutannya tersebut.
Demikian juga manusia. Dalam diri manusia terdapat sifat-sifat yang samar dan hanya akan terlihat melalui sebuah perantara, baik dari dalam maupun luar. Pada seseorang, sifat-sifat itu bisa tampak melalui ucapan, yang lainnya melalui paksaan. Orang yang lain lagi melalui perang ataupun damai. Meski kamu berusaha sekuat tenaga, kamu tak akan bisa melihat sifat-sifat manusia tanpa adanya perantara. Coba pikirkan dirimu, maka tak ada yang akan kamu temukan. Jadi asumsikanlah bahwa dirimu terlepas dari sifat-sifat ini. Hal ini tentu bukan berarti kamu mengubah sesuatu yang ada pada dirimu, melainkan karena hal itu memang tersembunyi dari dirimu. Layaknya air di laut, air-air itu tidak akan keluar dari laut kecuali dibawa oleh awan dan hanya terlihat pada ombak. Gelombang adalah gejolak yang timbul dari dalam dirimu tanpa perantara dari luar. Akan tetapi, selama laut itu diam, kamu tak akan melihat gelombang air. Ragamu terletak di pinggir pantai, sementara jiwamu ada di dalam lautan. Tidakkah kamu lihat bagaimana ikan-ikan, ular, burung, dan berbagai macam makhluk menampakkan dirinya dan kemudian kembali menghilang? Sifat-sifatmu seperti marah, dengki, nafsu, dan yang lainnya akan timbul dari lautan ini. Dengan demikian, kamu dapat berkata sifat-sifat yang kamu miliki begitu lembut, wahai para pecinta Tuhan. Tak mungkin kamu dapat melihatnya tanpa perantaraan lidah, karena kelembutannya ia tidak akan pernah terlihat tanpa adanya perantara.